Jangan mencoba-coba. Ya, karena cara penyakit. Nanti kalau sudah dewasa, awalnya kalau sudah dewasa, diawali kenakalan remaja, ya, karena cara saya polisi, tahu aturan hukumnya. Dan kebetulan saya sekolahnya hukum juga, sarjana hukum, jadi saya ngerti. Jangan mencoba-coba. Kalau bisa, habiskan waktu kalian di sekolah, tapi di sekolah jangan dipakai untuk malam-malam di sekolah sama cewek, duaan, rokok. Malam minggu waktu ada. Nah, yang saya 18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak. Jadi adik-adik itu sudah melampaui batas usia SD di situ, ya kan? Jadi adik-adik ini di atas 13 tahun berarti menginjak masa remaja. Apa yang dikatakan masa remaja? Masa baru mengenal dunia, ya kan? Baru mengenal dunia. Tergantung Kalimantan hukum ada, ya, ataupun norma biasa. Nah, kebiasaan yang bagus dalam artian ini. Nah, kemudian namun masih belum cukup matang untuk dapat puasa. Jadi untuk usia adik-adik secara psikologis itu belum bisa dikatakan dewasa, masih labil, masih gampang terkena. Itu kayak ditindak. Kasusnya apa? Malu nggak? Nah, saya tanya malu nggak maksud ini? Di situ. Nah, dari semua ini siapa yang pernah merokok? Angkatan 7. Nah, angkatan siapa yang pernah merokok? Ataupun yang tahu merokok sekolah? Perempuan? Ada nggak? Nah, nanti kita bahas tentang merokok. Di situ. Bahayanya norma. Apa yang dikatakan norma? Norma itu adalah sebuah aturan. Perbuatannya menyimpang. Jadi menyimpang hal-hal yang dianggap oleh masyarakat benar. Jadi Jangan mencoba-coba. Kalau bisa, habiskan waktu kalian di sekolah, tapi di sekolah jangan dipakai untuk malam-malam di sekolah sama cewek, duaan, rokok. Malam minggu waktu ada. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak tentang perundungan ini. Jadi begini Pak, saya dari Polsek KNI. Jadi terkait masalah perundungan atau bullying ini menjadi tanggung jawab kita semua. Semua lapisan masyarakat maupun stakeholder yang mengawasi. Contohnya kalau untuk lingkungan pendidikan, otomatis yang dominan adalah guru. Di situ ada guru konseling. Kemudian dari pihak kepolisian ini masalah preemptifnya, penanggulangan sebenarnya kekerasan, kemudian bullying yang sifatnya penganiayaan maupun baik langsung maupun tidak langsung, kekerasan terhadap anak di sini termasuk dalam tindakan kekerasan anak di bawah umur. Kemudian dari pemerintah daerah itu juga penting karena masalah bullying ini dampaknya luas kaitannya masalah generasi muda kita sekarang ini. Jangan sampai akibat bullying baik secara psikologis maupun psikis maupun secara fisik dia terganggu masalah mental sehingga masa depannya suram. Sehingga untuk bullying ini memang benar-benar diantisipasi dan kampanye anti bullying itu selalu harus digalakkan. Mungkin dari kacamata hukum mungkin Pak ada pasal-pasal yang mengatur tentang bullying, mungkin bisa disebutkan salah satunya Pak. Kalau untuk aturan hukum, kalau untuk dari kitab undang-undang hukum pidana, contohnya untuk penganiayaan, penghinaan itu telah diatur dengan ancaman pidana telah ditentukan. Kalau penganiayaan ringan mungkin di bawah 5 tahun, kalau untuk penganiayaan berat itu di bawah 5 tahun. Namun secara spesifik untuk masalah bullying itu akan diatur di dalam undang-undang pelindungan perempuan dan anak. Itu diatur. Yang pertama adalah tentang penghinaan
ataupun penganiayaan secara fisik atau psikis yang di dalamnya masuk dalam kegiatan kekerasan terhadap anak. Oke, mungkin satu lagi Pak, mungkin ada yang belum paham atau belum tahu bahwa saat ini ada undang-undang yang mengatur tentang sanksi hukum untuk anak Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak. Untuk sanksi hukum mungkin orang beranggapan bahwa anak itu di bawah umur tidak kena hukum atau tidak bisa dipenjara Pak. Mungkin bisa untuk sanksi hukum untuk yang diterapkan kepada anak-anak di bawah umur itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa untuk penyidikan anak di bawah umur itu dikenakan separuh dari hukuman orang dewasa. Contohnya untuk penyidikan anak di bawah umur, untuk penanganan kasusnya, kalau untuk orang dewasa itu penanganannya 20 hari diperpanjang 40 hari. Kemudian untuk anak-anak itu penyidikannya 10 hari, kemudian diperpanjang 30 hari. Namun untuk penahanannya juga seperti yang saya sebutkan tadi, jadi separuh dari dewasa. Kemudian ancaman pidananya sudah dijelaskan bahwa untuk ancaman pidananya untuk anak ataupun anak-anak di bawah umur itu sanksi pidananya di bawah orang dewasa, namun penanganannya ini beda dengan orang dewasa. Untuk anak-anak yang pertama adalah penempatan khususnya harus LP anak ataupun rutan anak. Di situ hak-hak anak akan dipenuhi secara hak asasi manusia, contohnya pendidikannya, pembinaan secara psikologis, pendidikan tentang anak dan sebagainya. Nanti akan diawasi mungkin oleh Bapas. Ya kan? Berarti intinya bagaimanapun sanksi hukum untuk anak juga ada ya? Ada. Namun untuk anak ini perlakuannya khusus. Contohnya apabila anak yang baru melakukan itu sebisa mungkin ataupun sedapat mungkin diselesaikan secara diversi. Apa yang dikatakan diversi? Untuk penanganan masalah bullying ataupun kekerasan terhadap anak ini diselesaikan secara kekeluargaan dulu, diversi atau restoratif justice. Dan apabila anak tersebut sudah melakukan 2 kali atau dikatakan lebih dari 1 kali melakukan tindak pidana, biasa disebut residivis, itu baru bisa dikenakan atau hukumannya bisa dilanjutkan ke persidangan pengadilan atau dituntut oleh kejaksaan. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku. Demikianlah tadi cuplikan wawancara dengan anggota Polsek Kecamatan Kain Hulu, Pak Aris. Terima kasih.